Metode Newton-Raphson. Pilih nilai X secara sembarang atau bebas, hitung nilai X dan F sesuai dengan rumus, sampai didapatkan nilai F yang terkecil. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Muryanto. Terima kasih sampai sejauh ini yang sudah support dengan cara like, comment, and subscribe. Bagi yang belum, silahkan kalian bersedekah kebaikan dengan cara comment, like, and subscribe di channel saya. Karena itu akan menjadi sebuah energi, menjadi sebuah motivasi yang besar bagi saya untuk selalu berkarya, untuk selalu memberikan video edukasi yang lebih bermanfaat lagi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang metode Newton-Raphson. Ya, jadi sama seperti di video-video saya sebelumnya. Jadi di metode ini akan terdapat, nanti akan kita jumpai iterasi atau pengulangan. Jadi kalau pada saat iterasi pertama atau pengulangan pertamanya sudah salah, maka di iterasi selanjutnya akan salah semua atau hasilnya tidak tepat. Ya, oke, langsung kita ke materi kita hari ini, yaitu tentang metode Newton-Raphson. Ya, jadi metode ini adalah metode untuk pencarian akar suatu fungsi, ya, dengan pendekatan satu titik di mana fungsi f-nya nanti adalah mempunyai sebuah turunan. Jadi langkah-langkahnya seperti yang tadi di opening saya, yaitu pertama, tentukan nilai x secara sembarang atau bebas. Ya, jadi nanti biar hasilnya sama, kita tentukan atau kita setujui untuk nilai X-nya adalah kita samakan semuanya, misalnya 2 atau misalnya 3. Jadi jangan sampai nanti saya kasih soal kemudian nilai X-nya berbeda-beda, entah itu ada yang 2, ada yang 3. Nanti saya kasih ketentuannya, misalnya nilai X sembarang yang diambil adalah 2 atau 3. Jadi biar hasilnya semuanya sama. Ya. Kemudian yang kedua, hitung nilai X dan F sesuai dengan rumus. Rumusnya seperti ini. Ya. XI plus 1 sama dengan XI min Fxi per F aksen Xi dalam kurung Xi. Nah, kemudian demikian terus sampai didapatkan nilai F yang terkecil. Jadi di sini nanti ada latihan soal akan kita bahas. Nilai F terkecilnya biasanya adalah 0, atau misalnya setelah iterasi atau pengulangan itu kemudian didapat nilai yang besar lagi, maka nilai yang sebelumnya yang terkecil itulah yang akan kita ambil sebagai nilai F yang terkecil. Ya, oke, kita langsung ke latihan soal kita. Di sini ada contoh latihan soal. Tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 min 15x pangkat 2 plus 17x min 6 sama dengan 0 menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, penyelesaiannya pertama kita jabarkan dulu soalnya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi penjabaran soal dulu. Yang pertama, fx sama dengan 4x pangkat 3 min 15x pangkat 2 plus 17x min 6, ya, sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian diturunkan. Jadi f turunan satunya sama dengan 12x pangkat 2. Dari mana 12x pangkat 2? Dari yang 4x pangkat 3. Jadi yang 4x pangkat 3 kita turunkan, pangkatnya 3 dikali dengan bilangan yang ada di depan. Jadi 3 dikali dengan 4, jadi sama dengan 12. Nah, pangkatnya min 1. Jadi karena sudah dikali, berarti sekarang pangkatnya bukan 3 lagi, tapi menjadi 2. Jadi 12x pangkat 2. Kemudian min, nah sama 15x kuadrat juga kita turunkan, menjadi bilangan pangkatnya dikali dengan bilangan yang di depannya, 2 dikali 15, jadi hasilnya 30x. Karena di sini pangkat 2 kemudian dikurangi menjadi 1, maka bilangan satunya boleh tidak ditulis, jadi cuma 30x. Kemudian plus 17, karena di sini 17x soalnya bisa diturunkan menjadi 17. Nah, yang min 6 ya sudah tidak usah diturunkan lagi atau dihilangkan, ya. Nah, F turunan 1 sudah. Kemudian kita ambil iterasi pertama atau pengulangan pertama. Ambil titik awal. Nah, di sini saya tentukan titik awalnya adalah 3.
Ya, nanti hasilnya akan berbeda, misalnya kalau titik awalnya itu misalnya 2 atau 4. Nah, di sini di latihan soalnya kita samakan dulu titik awalnya adalah 3. Nah, kemudian kita masukkan dulu sesuai dengan soalnya. Jadi F dalam kurung 3, 3 ini adalah titik sembarangnya tadi, yang X0 tadi yang kita tentukan nilai sembarangnya. Kemudian sama dengan 4 dalam kurung 3 pangkat 3. Nah, ini didapatkan sesuai dengan persamaan dari rumus dari soal tadi, ya, yang 4x pangkat 3. Nah, x-nya ini kita masukkan nilai sembarang atau titik awalnya tadi adalah 3. Ya, jadi kemudian sama dengan 15 dalam kurung 3, sama ini x-nya juga sesuai dengan titik awal tadi pangkat 2 plus 17 dalam kurung 3, ya, 17x. Jadi x-nya sesuai dengan soal titik awal 3 min 6. Nah, kemudian hasilnya adalah 18. Nah, kemudian turunan pertama atau F turunan pertamanya sama dengan F turunan 1 dalam kurung 3 sama dengan 12 dalam kurung 3 kuadrat. Jadi sesuai dengan yang di atas tadi, yang penjabaran soalnya. Jadi 12x kuadrat. Nah, x-nya kita masukkan titik awal atau titik sembarang adalah 3. Kemudian sama dengan 30x. Nah, x-nya kita masukkan 3 plus 17. Nah, min 6-nya tidak usah ditulis lagi. Jadi plus 17 selesai. Kemudian sama dengan hasilnya adalah 35. Nah, kemudian sesuai dengan rumusnya dari metode Newton-Raphson ini, x1-nya sama dengan 3. Ya, 3 ini tadi dari titik awalnya. 3 min 18. 18-nya dari mana? Dari yang F yang pertama tadi, 18 yang ini. Kemudian per 35. 35 ini adalah yang turunan pertama. Didapatkan hasil 2,48571. Atau kalau misalnya Anda mau singkat menjadi 3 digit, bisa 2,486 misalnya. Ya, itu nanti kalau saat ujian atau saat UTS, UAS nanti bisa kita sepakati mau disingkat sampai berapa digit di belakang koma. Nah, ini baru yang iterasi pertama. Belum kita dapatkan nilai terkecilnya. Kita belum tahu nanti di iterasi kedua berikutnya apakah bisa didapatkan nilai terkecil lagi. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, ini iterasi keduanya. Kalau tadi iterasi pertama F dalam kurung 3 sesuai dengan titik awal. Nah, di iterasi kedua ini F-nya dalam kurung bukan 3 lagi, tapi didapat dari hasil iterasi pertama, yaitu 2,48571 tadi. Nah, kita masukkan ke F dalam kurung 2,48571. Ya, kemudian kita jabarkan sama dengan 4. Nah, ini sesuai dengan yang soal tadi. 4x pangkat 3 min 15x kuadrat. Nah, x-nya kita ganti dengan hasil yang di iterasi pertama tadi, yang 2,48571. Ya, sesuai dengan hasil itu. Nah, sampai dengan min 6 tadi yang belum yang F turunan, baru yang F sesuai dengan soal, sama dengan 5,01019. Nah, kemudian F turunan pertamanya sama, dalam kurungnya bukan 3 tapi sesuai hasil di iterasi pertama, sama dengan 12x kuadrat. Nah, x-nya adalah tadi 2,48571, kemudian min 30x, x-nya juga dari iterasi pertama, plus 17. Didapatkan hasil 16,57388. Nah, kemudian masukkan rumus atau x2 sama dengan 2,48571 min 5,01. Nah, 5,01-nya ini adalah dari yang F, ya. Kemudian yang per bawahnya ini adalah yang 1657, ini didapatkan dari F turunan 1 yang ini, ya. Didapatkan hasil 2,18342. Nah, kita lanjut lagi ke iterasi ketiga karena belum kita dapatkan nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya belum kita dapatkan. Nah, sama di iterasi ketiga juga gitu, dihitung seperti rumus tadi. Saya tidak usah terangkan dari awal seperti tadi, ya. Jadi hasil dari iterasi kedua tadi, yang X-nya bisa kita masukkan ke iterasi yang ketiga. Jadi F dalam kurung 2,18342, ya.
2,18 ini didapat dari iterasi pertama, dari iterasi kedua, maaf. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini berhubungan. Jadi kalau iterasi pertama tadi salah, iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya juga salah. Nah, iterasi ketiga didapatkan hasil 2,04045. Akan kita cari iterasi keempat, apakah bisa lebih kecil lagi dari iterasi ketiga. Kita lihat. Nah, iterasi keempatnya sama, kita masukkan hasil dari iterasi ketiga tadi, 2,04045. Ya, jadi F dalam kurung 2,04045. Nah, kita proses semuanya sama seperti tadi, didapatkan hasil 2,00265. Nah, kita coba lagi di iterasi kelima. Apakah hasilnya bisa lebih kecil lagi? Ternyata bisa, menjadi 2,00001. Nah, kalau misalnya di iterasi kelima dia hasilnya lebih besar, berarti diambil yang iterasi keempat karena dia hasilnya lebih kecil. Tapi ternyata di sini iterasi kelima hasilnya bisa lebih kecil dari iterasi keempat, maka akan kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, di iterasi kelima ini hasilnya ternyata lebih kecil dari iterasi keempat, 2,00001. Nah, kita coba lagi dari iterasi kelima ke iterasi keenam. Nah, di iterasi ke-6 sama, diambil hasil dari iterasi kelima, F dalam kurung 2,00001. Nah, didapatkan hasil di sini di iterasi ke-6 yaitu 2,00000. Ternyata lebih kecil dari iterasi kelima. Ya, karena di iterasi kelima tadi 2,00001 ada satunya. Nah, ternyata di sini yang iterasi ke-6 2,000 semua. Nah, kita coba lagi di iterasi ke-7, apakah bisa lebih kecil lagi dari iterasi ke-6. Nah, di iterasi ke-7 ini kita masukkan F-nya sama dengan 2. Nah, ini 2,000 bisa kita singkat 2 ya. Bisa kita singkat dengan 2. Kita masukkan F2 sama dengan ini. Nah, ini sesuai dengan rumus 4 dalam kurung 2 pangkat 3 min 15 X. X-nya tadi dari iterasi ke-6 plus 17X. X-nya juga dari yang iterasi ke-6 min 6. Nah, didapatkan hasil ternyata di sini 0. Nah, ternyata iterasi ke-7 ini bisa lebih kecil dari iterasi ke-6. Nah, karena iterasi ke-7 ini hasilnya 0, maka akan berhenti. Ya, kecuali kalau di iterasi ke-7 misalnya belum sampai 0 atau masih hasilnya bisa lebih kecil lagi, bisa diturunkan ke iterasi ke-8. Dan di sini iterasi ke-7 sudah 0, artinya sudah yang paling kecil atau terkecil. Ya, jadi di iterasi ke-7 ini kita berhenti. Nah, kalau dari hasil perhitungan tadi dari iterasi pertama dan sampai iterasi ke-7, jika kita masukkan ke dalam tabel menjadi seperti ini, ya, N, XN, kemudian F, kemudian dalam kurung XN, kemudian F turunan 1 dalam kurung XN. Nah, di N ini yang 0 ini adalah yang iterasi pertama. Jadi yang kemudian N1 ini iterasi kedua dan seterusnya, sedangkan yang N6 ini adalah yang iterasi ke-7. Nah, tadi yang XN ini adalah hasilnya, hasil dari iterasi atau perhitungan yang pengulangan tadi. Kemudian F dalam kurung XN-nya juga hasil dari perhitungan tadi. Ya, di sini didapatkan F yang terkecilnya adalah yang 0. Jadi ada di iterasi ke-7, yang ada di iterasi ke-7. Nah, keterangannya di bawahnya, karena pada iterasi ke-7 ya, karena pada iterasi ke-7 tadi F dalam kurung X6 sama dengan 0, maka akar dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 2. Kok X sama dengan 2, Pak? Ya, X sama dengan 2 ini, 2-nya didapat dari yang XN ini. Ya, didapat dari yang XN ini, jadi sama dengan 2,00000. Ya, bisa disingkat menjadi 2. Oke, itu saja tentang metode Newton-Raphson. Saksikan terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.